warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakakurikulum beserta staf kurikulum, dan tak lupa yang kami hormati Ketua Kompol kita Bapak Ferry yang alhamdulillah senantiasa bisa hadir, dan tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah senantiasa bisa menyempatkan waktu dalam acara presentasi yang akan saya lakukan tentang disiplinasi aksi nyata modul 1.4 atau 4.1 ya, 1.4 tentang budaya positif. Lanjut, mungkin ini daftar isinya akan saya presentasikan. Konsep kunci budaya positif yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian bagaimana kita melaksanakan disiplin positif di SMK. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mohon maaf tadi belum diedit ya. Langsung nomor begitu ya. Mohon maaf. Jadi belum edit, mohon maaf. Ya. Oke. Perubahan paradigma belajar kita berkaca kepada berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan apa? Tuturi ing karso sungtuloto ing magjo mun karso tuturi handa yani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak bukanlah kertas kosong. Ki Hajar Dewantara menyebut anak itu bukan kertas kosong. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun sesuai kodratnya dengan tujuan agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas guru itu hanya menuntun anak. Jadi tidak bisa mengarahkan anak harus seperti ini, tidak bisa. Kewajiban seorang guru hanya menuntun. Jadi anak itu ibaratkan kertas kosong, tapi di sana sudah ada buram-buramnya. Ya. Kewajiban guru yaitu menebalkan mana yang positif, mana yang negatif. Setiap anak sudah mempunyai kelebihan masing-masing. Si A kelebihannya apa, si B kelebihannya apa, si C kekurangannya apa atau kelebihannya apa. Jadi setiap anak sudah dari sana sudah mempunyai kelebihan masing-masing atau sesuai kodrat alamnya. Lanjut kepada slide yang berikutnya tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin ya, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Apakah itu betul? Seperti itu? Ya, biasanya kalau menerapkan kedisiplinan mau di sekolah ataupun di mana-mana biasanya tentang apa? Ketidaknyamanan. Karena kodrat manusia itu kadang-kadang ingin sesuatu yang bebas, tidak mau diatur. Biasanya seperti itu. Makanya identik kedisiplinan itu dengan ketidaknyamanan. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa reward ataupun hadiah ataupun ancaman maupun hukuman. Itu yang harus dilakukan dalam penerapan disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, ya kita para guru semua sebagai pendidik mempunyai tujuan. Ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dari kesadaran sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan siswa ataupun peserta didik memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut. Disiplin masih tentang disiplin positif. Ya, dalam budaya kita ya, dalam disiplin tadi ya ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik.
Kemudian dalam disiplin itu ada yang berbentuk hukuman. Nah, dalam penerapan dalam penerapan disiplin positif ada yang berbentuk hukuman. Nah, identik hukuman itu sesuatu dengan yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, ya, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri atau kebutuhan sepihak. Ya, apakah seperti itu? Jadi hukuman itu bagaimana? Menyakitkan apa tidak menyakitkan? Saya ingin nanya dulu ke sebagian guru atau salah satu guru, bagaimana hukuman itu sesuatu identiknya seperti gimana? Coba bahas. Hukuman mungkin itu bisa persamaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hukuman mungkin itu yang sesuatu yang harus dipaksakan atau dipaksa ya. Jadi anak yang melakukan kesalahan, prosesnya itu salah satunya dengan hukuman yang mungkin tahu anak melakukan kesalahan itu hukumannya apa, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah memberikan tanggapan tentang bagaimana itu hukuman. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk penghargaan. Jadi dalam penerapan disiplin ada yang namanya berbentuk penghargaan. Atau biasanya penghargaan itu bersifat kurang efektif. Jadi, dalam penghargaan dapat merusak hubungan, seperti munculnya sifat iri terhadap teman-temannya. Ya, bisa kita rasakan ya dulu ketika kita berkompetisi di sebuah sekolah. Ya, dulu kan pernah sama-sama kita sekolah ya. Ada yang mau ranking 1, ranking 2. Bagaimana kita caranya kita menjadi seseorang anak yang supaya ranking 1 ataupun terdepan. Pasti kadang-kadang kita sikut kanan, sikut kiri agar kita jadi orang yang nomor 1 seperti itu. Jadi biasanya hal seperti itu kadang-kadang dulu saya juga pernah ya ketika sekolah saya dulu ada sifat iri terhadap teman saya hampir semuanya menguasai pelajaran, nilai-nilainya di atas 90. Ya sementara saya alhamdulillah nilainya baik lah gitu. Alhamdulillah. Kemudian lanjut masih di dalam penerapan disiplin positif ada yang namanya konsekuensi ya. Dalam penguatan jangka pendek biasanya perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon. Jadi murid menghormati peraturan dengan waktu untuk melalui kesalahan. Kemudian yang terakhir dalam penerapan disiplin positif itu ada yang terakhir ya, bersifat atau yang disebutkan dengan restitusi ya. Atau ntar di depan ada penjelasan tentang restitusi di mana murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan seorang murid. Lanjut, tadi sudah dibahas pengertian tentang restitusi. Apa yang dinamakan restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut pendapat Dayan Gosen tahun 2004 ya. Dayan Gosen betul ya Pak Kevin? Disebutnya Dayan Gosen apa Diane Gosen? Diane ya. Diane Gosen ya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut kepada slide yang berikutnya, ini gambaran ataupun tabel ataupun yang dinamakan hukuman, apa yang dinamakan konsekuensi, kemudian ada yang dinamakan restitusi ya. Di sini kelihatan tidak ya? Kurang kelihatan ya? Ya. Siap. Dalam konsekuensi atau biasanya sesuatu yang
harus terjadi ya, harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan sebuah pilihan ya. Di sini ada identitas sukses. Ini yang identitas sukses tentang disiplin, kemudian itu juga sama tentang disiplin, masalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin ini ada yang kepotong ya, kepotong ya. Ya, lanjut aja ya. Oke, kemudian materi berikutnya yaitu tentang penerapan disiplin positif. Ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia identik dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Biasanya orang-orang melakukan supaya terhindar dari hukuman atau dalam penerapan positif disiplin positif, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri murid. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan ya, atau penghargaan dari orang lain ya. Kemudian yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi seseorang melakukan disiplin pada dirinya biasanya tidak lain tidak bukan dia ingin menghargai nilai-nilai yang ada pada diri sendiri atau peserta diri itu sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia, materi yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dijelaskan dari awal ya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, dan yang keempat kebebasan, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Bertahan hidup seperti apa tadi bertahan hidup? Dalam diri kita ada yang dinamakan jasmani dan ruhani. Kebutuhan hidup seseorang ataupun manusia yang pertama tidak lain tidak bukan biasanya tentang jasmani. Seseorang perlu makan, perlu minum ya. Itu hal-hal yang harus ada. Ya kalau tidak tercukupi pada diri kita bagaimana? Berarti kita kebutuhan hidupnya kurang terpenuhi. Kemudian yang kedua ada rasa kasih sayang. Kita sebagai manusia ingin diterima, ingin disayangi. Sebagai murid di sekolah pasti ingin disayang, dalam artian disayang oleh guru ya. Disayang oleh guru itu ya dihormati, diterima, tidak dijelek-jelekan sama guru tersebut ya. Biasanya peserta didik seperti itu. Kemudian penguasaan ya. Dasar manusia itu biasa penguasaan, ingin menguasai. Tapi di keluarga juga seperti itu ya. Kita sebagai manusia biasanya ingin menguasai ataupun untuk diri kita sendiri, tidak berpacu terhadap orang lain, pendapat orang lain. Kemudian dalam keluarga, apalagi seorang laki-laki ya, ingin menguasai keluarga itu karena diberi tanggung jawab sebagai laki-laki ya. Kemudian yang keempat kebebasan ya. Manusia biasanya tidak jauh, ingin bebas, tidak mau diatur ya. Biasanya sebagaimana seperti itu. Kemudian terakhir kesenangan. Pasti setiap orang ingin merasa hidupnya ingin senang. Pasti itu mah ya, tidak mau ya bukan balangsak apa ya. Sudah makan ya pasti semua orang ingin hidupnya senang. Mungkin seperti itu. Lanjut ya. Posisi kontrol. Di sana ada gambaran posisi kontrol. Mohon maaf itu ada. Seperti itulah. Posisi kontrol. Yang pertama dalam posisi kontrol itu yang ada yang dinamakan manajer ya. Ada yang dinamakan seorang manajer, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, kemudian teman, yang terakhir yaitu penghukum. Nah di depan saya akan ada ilustrasi tentang video tentang penerapan posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Mohon ditonton ya. Tayangan yang akan saya sajikan mohon dikoreksi ataupun dikasih tanggapan ya. Silakan videonya ditayangkan, mohon maaf. Nah ini dari awal silahkan tonton.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, dari video tersebut posisi kontrol apakah yang tadi ada pada guru tersebut? Silakan kepada Ibu Najwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Bisa. Posisi saya setelah itu. Kalau melihat tayangan yang Bapak tanyakan tadi, guru itu salah satu contoh sebagai apa ya? Pembuat apa namanya? Merasa bersalah gitu Pak. Jadi guru tersebut memberikan apa? Memberitahukan kondisi dia ketika si siswa itu melakukan kesalahan. Jadi adu nasib gitu Pak. Kalau kamu salah, saya juga pasti kena tegur gitu Pak. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah pada dua pihak. Yang pertama untuk sekolah, yang kedua yang ditekankan oleh guru itu adalah guru tersebut akan mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan dari kelakuan siswa yang melakukan. Oke, tadi posisi kontrol yang dipunyai guru tersebut yaitu membuat rasa bersalah. Dampak membuat rasa bersalah yang pertama itu membuat murid rasa bersalah atau identitasnya gagal ya. Kemudian yang kedua, dampak jikalau guru bersifat seperti itu memposisikan menjadi seseorang yang membuat rasa bersalah, itu membuat siswa ataupun peserta didik rendah diri dan menarik dari lingkungan. Itu yang akan berdampak terhadap peserta didik jikalau guru memposisikan seperti yang ada di tayangan tadi. Kemudian tayangan yang berikutnya akan tonton kembali. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa memanggil saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada gas saja. Itu tayangan video yang kedua. Siapa kira-kira yang memberi tanggapan ya? Pak Erwin, boleh Pak Erwin? Ya, Pak Erwin silakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Rosid. Dari tayangan yang tadi kita saksikan, ya, bagaimana cara guru tersebut menyapa siswa, ya, ketika siswanya didapati terlambat datang. Di situ ada kata-kata yang mengatakan sayang, gitu ya, seolah untuk lebih mendekatkan dirinya dengan siswa tersebut, mengajak sebagai teman di situ. Kalau menurut saya gitu ya, itu dari dia memposisikan dirinya dari kata-katanya sebagai teman. Itu saja Pak Rosid.
Mungkin yang lain ada yang berbeda ya pendapat yang saya mangga. Terima kasih. Kira-kira ciri-ciri guru memposisikan sebagai teman itu ciri-cirinya seperti apa? Suaranya gimana? Gitu, ciri-cirinya. Oh, jadi nada bicara Nada gitu bicara. ya. Tadi terlihat jelas ya, nada bicara dia gitu ya kepada siswa tersebut tidak seperti yang tayangan pertama gitu ya. Kalau yang pertama itu dia langsung gas gitu ya. Kalau ini kan tidak ya, dari intonasi ya, cara dia menyapa siswa tersebut ya. Walaupun ya kalau menurut saya gitu ya, itu kan gurunya perempuan ya, yang latnya laki-laki dengan menggunakan kata sayang itu ya kalau saya gitu ya kayaknya kurang tepat gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang ya yang disampaikan dia itu adalah si siswi gitu ya. Tetapi mungkin cara dia seperti itu kita nggak tahu gitu ya. Ada saja dalam keseharian gitu ya. Ketika memang kondisinya sudah dengan siswa itu akrab gitu ya, itu mungkin saja siswa melontarkan kata-kata atau kalimat seperti itu ya. Itu dari intonasi Pak, kelihatan ya, bahwa dia memposisikan sebagai teman. Itu dari saya. Mudah-mudahan betul ya Pak. Kalau betul ada dia enggak? Insya Allah. Iya, siap. Terima kasih. Insya Allah dari Bapak. Terima kasih Pak Erwin menjawab dari hasil video yang barusan, yaitu posisi guru tersebut yaitu sebagai teman ya, sebagai teman. Sangat betul sekali ya. Jadi posisi guru tersebut, si ibu tersebut ya cenderung posisi sebagai teman ya. Biasanya contoh ya, satu suara guru itu akan ramah. Tadi kan kata Pak Erwin sayang. Tapi kayaknya untuk kita di SMK ya, seorang Pak Erwin manggil kepada perempuan sayang yang sangat bahaya sekali, apalagi kalau dekat muslim gitu kan. Itu yang bahayanya. Ya mungkin untuk Pak Ferdi sih biasa-biasa saja, sudah biasa sayang gitu kan, dan biasa gitu kan. Ya. Oke, dampak apabila seorang posisi guru menjadikan dia sebagai teman ya. Yang pertama, murid akan bergantung pada satu orang. Oh, biasanya ada faktor ketergantungan, ada dekat dia di guru ya, biasanya seperti itu dampaknya. Nilai mah santai aja, kalau guru itu mah baik, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, murid tidak mandiri atau tidak bisa berpikir untuk diri sendiri ya. Seperti itu dampak jikalau seorang guru memposisikan dia sebagai teman untuk kesehatan. Lanjut untuk video yang berikutnya, mau ditonton kembali. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama
Oke, itu video yang ketiga. Ya, video yang ketiga kira-kira posisi guru tersebut sebagai apa? Bu Leda, boleh berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tadi sepertinya posisi gurunya adalah sebagai manajer ya Pak. Ya, sebagai manajer. Karena di situ guru itu mengingat keyakinan yang telah dibuat ya. Jadi anak itu berusaha mengingat peraturan yang dibuat, terus mau melaksanakan sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat itu. Jadi anak itu timbul dari diri sendiri, bukan disuruh sama gurunya untuk menyerang anak tadi ya, gitu Pak. Sangat betul sekali jawaban Bu Brenda. Jadi posisi yang tadi Ibu Guru lakukan yaitu posisinya sebagai manajer. Ambil contoh yang pertama, suara manajer biasanya netral, tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Itu biasanya ciri dari seorang yang posisi sebagai manajer. Kemudian ciri yang kedua, identitas positif atau yang berhasil. Kemudian yang ketiga, guru akan terus menyajikan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dan yang keempat, cirinya orang guru memposisikan sebagai guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan dampak posisi manajer untuk peserta didik itu seorang peserta didik menjadi mandiri, kemudian peserta didik percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Kemudian tayangan yang berikutnya silakan diputar kembali. Sini kamu. Selalu terlambat. Pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. kenapa saya harus mengingatkan kamu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu video yang keempat ya. Silakan melanjut menanggapan apa posisi guru yang tadi lakukan dan ciri-cirinya apa. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Video yang barusan menandakan bahwa guru itu sebagai penghukum karena dari nada bicaranya aja sudah keras gitu ya Pak. Terus ketika anak memberikan alasan, gurunya selalu memotong pembicaraan si anak tersebut, jadi tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Terima kasih Pak Ustadz. Dari tadi tepuk tangan terus ya sebelum gimana ya.
Oke, jadi sebuah guru tersebut, si ibu tersebut memposisikan sebagai penghukum. Biasanya cirinya yaitu si guru tersebut menghakimi anaknya, kemudian menunjuk-nunjuk, berkocok pinggang, biasanya melakukan ya kata tadi Pak Edi pakai WA katanya. Nah, seperti itu biasanya, ataupun ya saya juga kadang-kadang seperti itu kadang-kadang. Saya sendiri ketika saya tetap di CGP ya, saya suka ya seperti itu menghukum. Kemudian membentak ciri seorang penghukum itu membentak naren, ya seperti itulah. Membentak biasanya seperti itu. Ya, biasa seperti itu. Kalau guru lagi marah, kemudian yang terakhir hukum verbal atau fisik. Nah, kalau jika guru memposisikan sebagai hukum, pasti memberikan dampak terhadap muridnya. Pertama, murid menjadi pendendam. Biasanya guru ya bisa jadi pendendam, bisa jadi pendukung, bisa seperti itu. Jikalau murid tersebut sakit hati oleh gurunya, kemudian yang kedua itu tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu, seperti itu ya. Ya kasar dulu bisa berpendapat. Silakan Pak Edi. Baik, Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tanggapan Bapak, mungkin ini lebih karena flashback ya Pak ya. Maksudnya begini, apakah posisi penghukum ini maksudnya haram ada di sekolah? Karena begini Pak, yang saya ingat dari pengalaman saya dulu di SMP, SMA gitu. Di SMP ditabokin sering, dihukum juga sering. Tapi dampak posisinya bagi saya tidak ada merasa pendendam dengan guru saya. Malah ini lebih ke arah refleksi pada diri saya sendiri, bahwasanya oh iya, kenapa saya gituin? Karena memang saya sudah kelewatan mungkin. Di situ tidak ada timbul pendendam Pak. Justru waktu setelah keluar saya berterima kasih kepada guru saya. Terima kasih sudah diingatkan walau dengan cara keras mungkin seperti itu. Jadi seperti itu Pak, tanggapan dari saya. Terima kasih selalu berguru. Terima kasih Bapak Kombol kita, Bapak Ferry Febriansyah, Ketua Kombol kita ya, yang sudah memberi tanggapan tentang dampak jikalau seorang guru memberikan hukuman. Ya beda-beda ya. Kalau angkatan kita 2005 ke atas ya mungkin seperti itu. Masih ada hukuman seorang guru memukul, apa gitu kan? Ya tergantung kepada diri kita. Saya juga pernah seperti itu. Saya pernah dipukul, saya pernah dilelepin, ya seperti itu. Pernah saya juga. Tapi ya saya tidak pendendam. Ya saya mengakui karena emang karena saya salah. Ya. Dulu ada cerita teman saya juga seperti itu. Jadi kakak kelas saya dia bercerita sekian tahun kemudian keluar dari pesantren dunia pendidikan, dia menelpon kembali pada gurunya. Assalamualaikum Pak, ini saya Ferry, katanya seperti itu. Ya, kenapa? Oh ya, makasih Pak. Akibat Bapak atau dampak Bapak yang saya lakukan terhadap saya dulu pernah digaplok sama Bapak. Alhamdulillah saya sekarang jadi bupati. Beliau jadi bupati di daerah Jambi. Itu akibat beliau dulu pernah ketabok sama gurunya. Alhamdulillah. Mungkin kalau saya tidak ketabok Pak, saya tidak akan jadi orang. Itu beda-beda ya. Jadi tapi hal itu dilakukan jika untuk anak-anak sekarang beda lagi Pak. Jadi mungkin ada pergeseran tentang ya dalam dunia pendidikan ya. Apalagi sekarang di Indonesia, kalau dulu mah 2005 ke sana kan belum ada hak asas perlindungan anak, belum ada. Hal itu dilakukan sudah ada seperti itu ya. Kalau dulu mah kan tidak ada ya, seperti itu. Jadi kalau dilakukan untuk sekarang, karena bahaya juga untuk guru kalau melakukan hal-hal hukuman yang di batas untuk seorang anak. Jadi efeknya beda lagi untuk anak-anak sekarang kan. Bukan mentalnya gimana gitu ya, beda lagi ya. Jadi dunia pendidikannya agak bergeser dari metode yang dulu. Ada kemajuan yang sekarang ya. Oke, terima kasih Pak Ferry atas tanggapannya. Oh, ada tanggapan lagi dari Pak Ferry? Baik, terima kasih pada Pak Rosid. Menanggapi
menanggapi juga ya, menarik tadi dari Pak Perik ya, bagaimana fenomena kalau dulu ini dihukum gitu ya, tapi kita tidak dendam dengan gurunya ya. Ya tadi Pak Ustadz juga menanggapi betul ya. Ini kita kembalikan lagi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kan ya, bahwa salah satunya itu ya kita mengajar, menuntun siswa itu sekarang itu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya gitu ya. Itu yang jadi poinnya. Nah, ini kan mungkin berdasarkan dari riset juga gitu ya. Ketika zaman kita dulu ya, tahun ya generasi apa disebutnya kita itu generasi X, kalau sekarang kan Gen Z gitu ya. Nah itu berbeda dari karakternya gitu ya, sehingga perlakuannya pun nanti treatmentnya akan berbeda. Nah kalau dulu mungkin dianggap efektif ketika menggunakan sedikit kekerasan ya seperti itu. Dan kita harus bersyukur juga gitu, hidup pada zaman itu ketika guru-guru kita mendidiknya itu dengan ya agak kasar keras, tetapi ya buktinya alhamdulillah gitu ya. Sekarang itu ya kita menuai hasilnya gitu ya. Hanya yang tidak beruntungnya pada saat itu kita tidak mengenal yang perempuan itu memakai skincare kan ya. Ya, jadi kurang glowing gitu ya. Kalau yang sekarang kan ya itu ya kurang glowing itu ya pakainya ya. Tapi beruntungnya gitu ya. Dengan sistem yang seperti itu kita menerima, orang tua pun menerima. Ya, kalau dulu kan ketika kita lapor nih ke orang tua, oh dipukul sama apa ini. Ketika kita lapor ke orang tua, pasti nambah. Beda dengan sekarang. Kita mungkin hanya nyubit aja gitu. Atau melotot gitu. Orang anaknya apa nya ke orang tuanya memberitahu, nanti orang tua yang datang gitu. Dan tidak hanya orang tua, bawa gitu ya, bawa pasukan. Itu yang membedakan, tapi tidak semuanya gitu kan, tidak semuanya seperti itu. Cuman gitu ya, mayoritas gitu ya. Itu karena perbedaan ya, perbedaan zamannya sehingga kita harus menyesuaikan. Dan Ki Hajar Dewantara sudah jauh-jauh hari sebetulnya ya. Beliau itu tahun berapa gitu ya ada, tapi sudah membaca gitu ya, membaca kondisi fenomena kedepannya itu seperti apa. Makanya dia memberikan pesan kepada pendidik untuk ya kita mendidik itu sesuai zaman dan kodratnya, harus mengikuti itu. Tidak bisa kita menyamakan ada lagi apa dikir ya itu dulu gitu, karena itu tadi ada perbedaan zaman ya. Dan ya kita harus mengikuti itu. Kita mencoba ya. Mungkin saja ketika tahun berikutnya oh ini tidak efektif nih hasilnya, akan kembali lagi ke sebelumnya bisa gitu ya. Itu ya kan namanya kurikulum itu fleksibel gitu, berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Ya itu ya. Maka Pak Beri ini kayak tambahan dik. Tapi saya tetap setuju dengan adanya guru yang sebagai posisi penghukum, Pak. Mungkin betul kata Pak Erwin, kadarnya itu memang dikurangi. Yang tadinya dengan mudahnya gitu nampol, nampak dan sebagainya. Mungkin sekarang untuk posisi penghukumnya adalah lebih ke arah pembinaan fisik misalnya. Bisa. Terus juga dari ketegasan gaya bicara. Artinya tegas dan keras kan beda ya, tidak menggunakan kata kotor dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya tetap guru yang memiliki posisi penghukum itu menurut saya itu harus ada, karena ya kalau boleh dibilang kan siswa itu diferensiasi banyak gitu. Jadi iya betul berbeda-beda. Jadi siapa tahu dengan adanya guru seperti itu bisa terakomodir siswa-siswa yang seperti itu. Jadi menarik nih ya, untuk posisi kontrol seorang guru gitu ya, tadi ada 5 ya. Dan ini juga bisa nanti menjadi refleksi buat guru ya, sebagai kita sebagai guru ada di mana posisi kita. Ya walaupun memang kadang-kadang betul ya, jangankan harus ada, kita sendiri ya, itu kadang-kadang memposisikan itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi teman gitu ya, dalam realita sehari-harinya, tergantung dari kondisi ketika ya pada saat itu gitu ya Pak ya. Contoh nih, manusiawi kan, tadi ada kebutuhan manusia kan, kebutuhan dasar manusia. Ketika kita gitu ya, maaf nih ya, yang sudah berkeluarga gitu, di rumah kan, tetap saja manusiawi ketika ada masalah di rumah,
itu bisa saja berdampak kepada ketika kita kerja di sekolah. Ada anak padahal ya biasanya enggak gitu ya, kesiangan kita marah, tapi ketika ada masalah di luar gitu itu akan terbawa. Itu kan manusiawi ya Pak ya, sehingga ya ini sebetulnya bukan apa ya, kita harus semuanya menjadi manajer, tetapi ini loh gitu ya, posisi-posisi dari guru ini ada ini gitu ya. Nah pilihan nanti kepada kita mau di mana kita berada posisi kontrol tersebut. Dan ini menarik, bisa saja sebagai refleksi kepada kita dibuatkan survei kepada siswa ya. Betul kan? Yang bisa menilai itu kan siswa. Kita nanti buatkan survei guru dari A sampai Z, kemudian ada pilihannya, posisinya saja. Pak Rosid misalnya sebagai apa di situ? Dari anak akan lebih otentik kalau menurut saya. Jadi menarik, bisa menjadi penelitian atau survei ya, untuk refleksi, tapi bukan untuk apa ya, bahan sebagai ya menjudge guru tersebut gitu ya, sehingga kita tahu gitu di mana posisi tersebut. Walaupun yang terbaik manajer untuk saat ini gitu ya. Ya itu Pak Rosid, terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Pak Ferry dan Pak Emil, sangat super sekali tanggapannya ya, tentang komposisi seperti itu. Oke, lanjut ya. Video yang berikutnya. Dan posisinya ada 5 kan? Jadi biar lebih enak. Oke, posisi yang terakhir ya, sekarang Pak As. Sudah ada, silakan untuk bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini apa posisi guru sebagai pemantau atau pemonitor ya. Jadi sebagai pemantau atau koordinator itu yang pertama, suara pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak sendal gurau ataupun suara tinggi. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Oke, setelah identitas positif atau hasil, pemantau juga perlu senantiasa memantau rasa guru diberikan sanksi, harus selalu mengawasi. Nah, di situ ada dampak posisi pemantau atau monitoring. Nah, murid akan mengikuti konsekuensi dan hatinya karena memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju. Nah, tidak sepenuhnya mandiri, berarti ada kekurangan yang terlihat dari pemantau ini. Mungkin ada apa ya, masukan sedikit ya Pak Ustaz. Sebagai guru pemantau ini mungkin kemudian peserta didiknya agak kurang mengena gitu ya. Kalau misalkan kata Pak Erwin atau Pak Ferry pas ke belakang jangan ke sini Pak Ustaz ya. Karena kita dulu diberikan ada penghukum. Kalau pemantau kurang mengena karena apa? Tidak ada action lah yang terlihat, action yang membekas mungkin untuk hal yang positif gitu kan ya. Itu tergantung kepada siswa atau peserta didik menerimanya gitu kan ya. Mau negatif dan positif itu yang diterima oleh murid. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya dari Pak As tentang ya dunia tentang 80-an emang seperti itu ya. Ketika kalau seorang guru memposisikan pemantau seorang cocok ke Pak As ya, kurang cocok sekali karena di mana ya identik ketika tahun 80-an ya seorang guru tuh sebagai penghukum. Ketika kita mengaji atau apa yang namanya apa ya, mutu dari depan kita ya, kebagian. Dan ketika kita belajar sama orang tua pun memang seperti itu ya. Mungkin itu 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu
ada yang namanya sebagai manajer, ada yang namanya pemantau, ada yang namanya memposisikan sebagai teman, memposisikan sebagai penghukum, dan yang terakhir sebagai monitor ya, atau pemantau ya, ataupun teman seperti itulah ya. Oke, yang terakhir selanjutnya nah mungkin adanya sedikit kiranya posisi mana yang paling ideal, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik sama pemeriksaan. Pas, silakan. Oke, posisi dari pemantau ya. Semuanya dari Posisi ya. Oke, untuk yang mungkin pada saat ini yang mungkin harus biasanya itu kita kan memberikan yang saya alami banyak memberikan tugas kepada siswa minggu ini. Nah, ketika minggu depan itu ketika kita tidak memberikan koreksi atau misalkan penghargaan kepada siswa, biasanya anak itu ketika diberikan tugas lagi yaitu acuh gitu kan ya. Jadi tidak memperhatikan tugas kita yang diberikan gitu kan. Kalau misalkan kita memposisikan sebagai posisi manajer yang netral gitu kan, ketika minggu ini memberikan tugas itu kan secara langsung dikoreksi, terus hasilnya ada, jadi anak akan menjadikan perhatian ketika kita akan memberikan tugas selanjutnya, dan kita koreksi bersama di sana kesalahannya di mana atau kekurangannya di mana, jadi anak mungkin bisa lebih paham tentang tugas yang dia kerjakan ketika ada kekurangan. Kalau mungkin yang sudah sesuai atau sudah betul itu anak sudah paham gitu kan, karena pengalaman anak misalnya dari sekian siswa itu tidak sama kan gitu ya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi kembali lagi tadi menurut pendapat Pak Erwin, pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman ini. Jadi posisi kontrol yang tepat untuk zaman yang sekarang. Jadi kalau seorang guru ingin menyesuaikan dengan kodrat zamannya, berarti posisi yang sesuai itu yaitu posisi sebagai manajer. Di mana di posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid atau berhamba terhadap murid sesuai filosofi belajar dewasa. Oke, jadi ingat tujuan seorang guru itu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Poin terakhir itu ya. Jadi seorang guru itu harus membuat tujuan yang menciptakan peserta didik yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin gitu ya. Oke. Kesimpulannya kesimpulannya, jadi dari presentasi yang saya berikan, seorang guru harus bisa memposisikan kita atau memberi pengajaran terhadap anak didik kita sesuai dengan mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing arso sungtulodo ing mojo bangkaso tuturi handayati. Terima kasih. Mungkin presentasi yang saya berikan banyak kekurangan, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak mengena ataupun banyak kekurangan dari presentasi saya. Mohon masukannya dari rekan-rekan semua, senior-senior saya ataupun ketua kompal kita, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.